Baret pertama ada baret dari Mabesat atau Markas Besar Angkatan Darat yang berwarna hijau dengan lambang bernama Kartika Eka Paksi berbentuk burung Garuda dengan perisai merah putih dan juga bintang yang berada di atas badan Garuda. Lambang ini memiliki arti prajurit tiada tanding seperti sebagaimana harapan seluruh rakyat Indonesia pada Satuan Angkatan Darat. Nah, dari Mabesat ini pembahasan akan dibagi atas Satuan TNI AD, yaitu Satpur atau Satuan Tempur, Satbanpur atau Satuan Bantuan Tempur, dan Satbanmin atau Satuan Bantuan Administrasi. Dalam Satuan Tempur ada Korps Infanteri dengan baret berwarna hijau yang merupakan pasukan terbesar dan menjadi kekuatan tempur utama Angkatan Darat. Di baret pasukan ini terdapat lambang senapan dan juga sangkur yang saling menyilang dengan nama Yuda Wastu Pramuka yang memiliki arti pasukan utama atau pasukan terdepan. Lalu ada baret hijau Kostrad atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang menjadi salah satu pasukan tempur paling depan Angkatan Darat dengan jumlah dan spesifikasi yang dirahasiakan. Dalam baret pasukan ini terdapat lambang Cakra Sapta Agni yang memiliki bentuk senjata cakram dengan 7 api yang berada pada tiap ujung lingkaran senjata. Dalam dunia pewayangan, senjata ini merupakan salah satu senjata yang diyakini bisa mengalahkan semua musuh yang berada di depan senjata tersebut. Selanjutnya, dalam jajaran pasukan tempur Angkatan Darat ada pasukan Rider yang memiliki baret berwarna hijau lumut dengan lambang perisai merah putih beserta petir dan juga sebuah sangkur. Secara kekuatan, pasukan Rider ini dianggap 3 kali lebih kuat daripada prajurit biasa. Kemampuan ini memang diperlukan bagi para pasukan Rider karena tugas mereka adalah penyerbuan yang harus dilakukan sesuai moto pasukan Rider, yaitu cepat, senyap, tepat. Masih dari pasukan khusus, sekarang kita ada Kopassus atau Komandan Pasukan Khusus yang memiliki baret berwarna merah dengan lambang Tribuana Candraca Satya Dharma yang memiliki arti pasukan setia yang memiliki keahlian bertempur dalam 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Soal kekuatan, pasukan ini dianggap sebagai salah satu satuan terkuat Indonesia dan bahkan pernah masuk sebagai pasukan khusus terkuat di dunia. Berikutnya ada pasukan kavaleri yang memiliki baret berwarna hitam dengan lambang bernama Tridaya Cakti, berbentuk tank dengan tombak dan pedang yang saling menyilang. Secara arti, lambang ini memiliki arti 3 kekuatan, yaitu kekuatan bergerak, menembak, dan kejut. Selanjutnya ada pasukan armet atau artileri medan dengan baret berwarna coklat. Di baret pasukan ini terdapat lambang Trisandia Yuda yang berbentuk 2 buah meriam dan sebuah amunisi artileri yang melambangkan fungsi utama dari pasukan armet, yaitu menggunakan senjata berat layaknya meriam. Yang terakhir dari Satuan Tempur Angkatan Darat, kita ada pasukan Arhanut atau Artileri Pertahanan Udara yang memiliki baret berwarna coklat dengan lambang Viati Rakca Bala Cakti yang memiliki arti prajurit sakti penjaga angkasa. Oke, sekarang kita masuk ke Satbanpur, yaitu Satuan Bantuan Tempur, dimulai dari Korps Perhubungan dengan baret berwarna hijau yang memiliki lambang Cigra Apta Nirbaya yang berarti cepat, tepat, dan aman. Lambang ini merupakan salah satu identitas penting dari Korps Perhubungan yang merupakan salah satu Satbanpur atau Satuan Bantuan Tempur yang bertanggung jawab dalam menyampaikan dan menjaga informasi sebaik mungkin sesuai dengan arti lambang milik baret mereka. Selanjutnya ada Korps Zeni yang memiliki baret hijau dengan lambang Yuda Karya Satya Bakti yang berarti mengabdi dengan kesetiaan terhadap tugas di masa perang dan di masa damai. Ya, arti ini memang cocok dengan tugas utama dari Korps Zeni, yaitu dengan bidang konstruksi dalam segala bidang, mulai dari bangunan, area latihan, hingga jebakan perang. Lalu ada pasukan penerbat atau penerbang Angkatan Darat dengan baret berwarna hijau dan lambang Wira Amur, yang berarti pahlawan udara. Seperti namanya, Satbanpur yang satu ini memiliki tugas penerbangan dan bertanggung jawab dalam mobilitas udara, pengintaian, dan bahkan melumpuhkan musuh di balik bukit yang menggunakan senjata seperti helikopter dan pesawat tempur. Dan yang terakhir di bagian Angkatan Darat ada Satuan Bantuan Administrasi atau Satbanmin. Dalam satuan ini, pertama kita memiliki pasukan Pomat atau Polisi Militer Angkatan Darat dengan baret berwarna hijau dengan lambang Satya Wira Wicaksana yang berbentuk 2 pistol yang bersilang dalam sebuah segi 5 emas. Untuk pemakaian, baret dari Pomat ini digunakan dengan arah kemiringan berbeda, yaitu miring ke kiri. Hal ini dikarenakan Pomat merupakan satuan khusus yang digunakan untuk penegakan hukum dan bukan untuk melakukan perang seperti satuan lainnya yang mengarahkan baret ke arah kanan
yang berarti pasukan yang dipersiapkan untuk bertempur. Dari Angkatan Darat, sekarang mari kita pindah ke Angkatan Laut. Pada bagian ini mari kita mulai dari Mabesal atau Markas Besar Angkatan Laut yang memiliki baret berwarna biru tua dengan lambang Jalesveva Jaya Mahe, yang berarti justru di laut kita jaya. Lambang dengan bentuk jangkar yang berada di tengah padi dan kapas ini memiliki sebuah sejarah unik karena dianggap sudah ada sejak zaman Majapahit, di mana Jalesveva Jaya Mahe merupakan sorakan semangat dari pasukan Majapahit saat berperang di lautan. Selanjutnya ada pasukan marinir Angkatan Laut dengan baret berwarna ungu. Di baret ini terdapat lambang Jalesu Bumyamca Jaya Mahe yang memiliki bentuk jangkar raksasa dengan lingkaran yang berisi sebuah keris, ombak, dan juga peta Indonesia. Secara harfiah, Jalesu Bumyamca Jaya Mahe memiliki arti di laut dan di darat kita jaya. Biasanya baret ini digunakan oleh berbagai bagian dari pasukan marinir seperti Denjaka yang merupakan pasukan khusus terbaik Angkatan Laut. Oh iya, pada baret ini ada juga pasukan spesial Angkatan Laut yang mendapatkan ornamen khusus, yaitu pasukan Taifib atau Intai Amfibi, di mana baret mereka memiliki ornamen khusus bernama Maya Netra Yamadipati, yang berarti malaikat pencabut nyawa yang tidak terlihat dan berbentuk orang menyelam. Pada TNI Angkatan Laut, pasukan ini juga mengenal pasukan khusus seperti pasukan operasi kapal selam. Baret yang digunakan adalah baret berwarna hitam dengan lambang Wira Anantarudira yang memiliki arti tabah sampai akhir. Dari penampakannya, lambang ini memiliki bentuk segi delapan dengan gambar dua hiu dan sebuah jangkar berwarna emas. Selain itu, pasukan khusus lain dari Angkatan Laut ada pasukan penerbal atau penerbang Angkatan Laut dengan baret berwarna biru tua yang memiliki lambang Dharma Calakaca Putra yang berbentuk dua ekor burung saling berhadapan di depan sebuah jangkar dan juga kapal perang. Ada juga pasukan khusus Satuan Selam dengan baret berwarna biru tua dengan lambang berbentuk sebuah helm penyelam masa lampau, jangkar, dan juga sebuah tombak trisula. Dari segi filosofi, nama dari lambang ini adalah Wicak Wireng Warih yang memiliki arti bijak dan kesatria dalam misi bawah air. Membahas pasukan khusus Angkatan Laut, kita tentu tidak melupakan Kopaska atau Komandan Pasukan Katak yang menjadi salah satu pasukan elit Indonesia yang disegani dunia. Mengenai baret, pasukan yang satu ini memiliki baret berwarna merah dengan sebuah lambang unik berbentuk katak yang memegang trisula berlatar sebuah jangkar bersayap. Dalam lambang tersebut ada juga tulisan Tanhana Wigna Tansirna yang merupakan semboyan Kopaska yang memiliki arti tak ada rintangan yang tak bisa dilalui. Dari Satuan Tempur Angkatan Laut, sekarang kita pindah ke satuan lainnya yang bertugas untuk hal-hal yang jauh dari medan perang. Contohnya saja pasukan Hidrosal atau Hydro Oceanographic Center Angkatan Laut yang memiliki baret berwarna biru tua. Fungsi dari satuan ini adalah survei, penelitian, dan pemetaan laut di wilayah Indonesia. Selain pasukan Hidrosal, ada juga pasukan Pomal atau Polisi Militer Angkatan Laut yang memiliki baret berwarna biru dengan lambang Witsna Wira Widayaka, yang artinya penegak hukum yang kesatria, arif, dan bijaksana. Dari segi bentuk, lambang dari baret Pomal ini adalah jangkar dan juga dua buah revolver yang disilangkan atau bersilangan. Seperti Pom AD dan Pom AL, ini juga menggunakan baret miring ke kiri.